Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 28 Juni tahun 2020. Bacaan pertama. Orang itu adalah abdi Allah yang kudus, biarlah ia masuk ke sana. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehasi hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, "Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti ini juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagiku. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita di saat ini diberi judul Hidup sebagai beban atau sebagai sukacita. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini memberitakan warta yang agak kontroversial bagi kita. Dalam Injil hari ini dikatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku.
Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Pengajaran yang Yesus berikan ini amat sulit dimengerti dan diterangkan kepada anak-anak kita atau kepada orang lain yang menanyakannya kepada kita. Hal mencintai ibu dan ayah atau mencintai anak laki-laki dan perempuan adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan. Tetapi bahwa Yesus mengatakan hal yang berbeda, itulah kontroversialnya. Menjadi bahan perdebatan dan perguncingan, seolah-olah Yesus mengajarkan yang salah atau keliru. Namun sesungguhnya, Yesus tidak mengajarkan hal yang berlawanan dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Perkataan Yesus itu tidak dimaksudkan untuk merendahkan atau menurunkan nilai dan pentingnya cinta terhadap orang tua dan anak-anak. Pengajaran Yesus ini dimaksudkan untuk para murid yang mengikutinya pada waktu itu, yang kenyataannya telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Sabda Yesus itu merupakan sabda penghiburan dan penguat iman para murid yang telah melepaskan sesuatu karena memilih untuk menjadi murid Yesus. Demikian Yesus bermaksud memperkuat keputusan yang telah mereka ambil untuk mempersembahkan hidup mereka seluruhnya bagi Allah. Maka para murid itulah yang layak bagi Yesus karena mereka telah mengambil keputusan untuk bersamanya. Bagi para murid dan kita semua umat yang sungguh telah dan barangkali segera atau akan mengikuti Yesus secara penuh dan sungguh-sungguh, tentu sabda Yesus itu meringankan beban kita. Karena dari sekian banyak orang yang dipanggil, sedikitlah orang yang terpilih. Dan kalau kita sudah dipilihnya, kita tentu layak di hadapannya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus pun mempunyai pesan yang berbeda kepada orang lain yang bukan murid-muridnya. Yesus berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus pun memberikan pesan yang lain. Yesus berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Ini tentu berlaku tidak hanya untuk para murid, tetapi juga untuk kita semua orang Kristen dari masa ke masa. Memikul salib bukanlah beban atau kuk yang memberatkan. Memikul salib itu adalah memikul atau membawa diri kita sendiri. Kalau Yesus memikul salib, itulah cara ia menjalankan misinya. Kita pun demikian. Kita disebut memikul salib kita, maka kita juga mengemban misi kita dalam rupa pekerjaan kita sehari-hari, tugas dan tanggung jawab kita sesulit atau seberat apapun itu. Malahan, itu bukanlah beban atau penderitaan, melainkan kegembiraan dan sukacita karena kita telah memenuhi kewajiban kita. Seperti pada bacaan pertama yang kita telah baca bersama, bagaimana seorang perempuan yang menerima Nabi Elisa yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita. Kita harus bergembira karena memikul salib kita, sebab itu merupakan jalan kepada kegembiraan. Kita pun sewajarnya bergembira karena atas cara demikian kita membuat keluarga kita dan orang lain bersukacita. Menjadi berkat adalah panggilan setiap murid Tuhan.
Panggilan ini harus terus-menerus disadari dan dihayati, bukan hanya dalam kerangka berliturgi, melainkan juga dalam konteks hidup sehari-hari. Dengan menjadi berkat bagi sesama, kita akan semakin menampakkan wajah Allah yang penuh belas kasih kepada umat manusia, seperti yang dilakukan oleh Nabi Elisa kepada perempuan tersebut. Belas kasih Allah ditunjukkan kepadanya melalui Nabi Elisa. Saudara-saudari terkasih, kegembiraan Kristen tidak berasal dari hal-hal indah atau yang bagus dan menyenangkan secara duniawi, bukan juga dari kesenangan manusia. Kegembiraan Kristen terbit dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Kita pantas berkata, "Saya bergembira karena saya telah melaksanakan tugas saya dengan sebaik-baiknya dan telah menggembirakan orang lain juga." Di sanalah kita menemukan kebebasan sejati, bukan karena bebas untuk tidak melakukan sesuatu, melainkan bebas untuk melakukan sesuatu yang bernilai bagi diri sendiri dan bagi sesama. Itulah artinya memanggul salib. Saudara-saudari terkasih, banyak orang cenderung suka menghindari tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mereka. Di sana tidak terdapat kegembiraan dan sukacita. Yang ada hanyalah kekhawatiran dan ketakutan serta kecemasan. Tepatlah perkataan Yesus, "Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya." Mereka yang tak mau memikul salibnya, yaitu mereka yang tak mau melaksanakan tugas dan kewajiban mereka, bagaikan mempertahankan nyawanya tetapi kehilangan segalanya. Sebaliknya, mereka yang mau memikul salib seolah-olah mempertaruhkan nyawanya, kesenangan dan kepentingan untuk orang lain, tetapi pada akhirnya ia memperoleh nyawanya sendiri. Ia memperoleh sukacita dan kegembiraan yang sejati. Marilah kita jadikan hidup kita bukan sebagai beban, tetapi pembawa sukacita. Semoga demikian. Amin.